Anda kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali ikut menyoroti kualitas alat utama sistem persenjataan alutsista TNI yang ada. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut modernisasi alutsista mendesak dilakukan. Menhan Prabowo sebut harga alutsista sangat mahal. Modernisasi alutsista saat ini terhalang prioritas belanja negara seperti pembangunan infrastruktur dan program meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, Menhan yakin dalam waktu dekat peremajaan alutsista untuk 3 matra akan dipenuhi karena dalam situasi mendesak. Karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra. Ya, lantas berapa kira-kira keperluan pendanaan tambahan anggaran bagi Kementerian Pertahanan jika memungkinkan dilakukan? Kita tergabung dengan anggota Komisi 1 DPR Dev Akbarshan Fikarno. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam, apa kabar? Gimana? Baik, Sehat semoga semua? Mas Dev juga sehat selalu ya. Mas, ini Ya, kalau kita sehat, lihat alhamdulillah. memang kita masih dalam situasi berduka ya dengan tenggelamnya Ya. KRI Nanggala 402. Cuman kan kita Benar. tidak bisa menutup mata bahwa ini mengingatkan kita akan kualitas alutsista TNI yang ada begitu. Nah, itu dari Benar. Menhan mengatakan dalam waktu dekat ingin melakukan modernisasi. Sebenarnya kalau dari Komisi 1 DPR sendiri, apakah memungkinkan bagi kita mengubah politik anggaran kita? Kalau sekarang kan di infrastruktur, kesejahteraan rakyat, Ya. kini kita bisa mengutamakan ke alutsista. Ya, kalau dilihat dari bagan APBN, ya untuk anggaran Kemhan itu memang cukup besar. Iya, benar. Kedua malah tapi terbesar dari semua lembaga kementerian. Iya, benar. Nah, akan tapi kalau dilihat dari keseluruhan sih itu hanya beberapa persen dari seluruh APBN ya. Akan tapi itu jangan menjadi kendala untuk hanya kita menganggap bahwa APBN kita nggak cukup. Nah, kita harus berpikir kreatif ya. Kita harus bisa mencari-cari solusi agar pembelanjaan negara untuk modernisasi alutsista ini bisa terus ditingkatkan, karena memang kebutuhannya ini sudah nyata. Ya. Kita ini menghadapi potensi musuh eksternal baik maupun internal. Ya, gerakan separatis di Papua, terus belum lagi masih ada gerakan-gerakan ekstremis terorisme yang terus munculan lah satu grupnya. Nah, ini kan membutuhkan peralatan militer yang perang yang cukup kuat dan cukup canggih ya. Dan juga untuk agar meningkatkan semangat wibawa bangsa negara. Agar kita tidak selalu menjadi ya sepertinya dianggap enteng oleh negara-negara sebelah, sehingga mereka tuh dapat seenaknya keluar masuk wilayah kita gitu, baik di lautan atau di udara. Nah, untuk itu memang butuh komitmen ya, kebijakan politik dari pemerintah ya, untuk bisa menganggarkan lebih lagi ya, dan melalui skema-skema, baik apakah itu melalui APBN murni ataupun skema-skema pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Yang penting itu peralatan alat tempur kita, baik itu kapal laut, udara, selam, tank-tank, truk-truk, rudal, misil kita itu yang digunakan oleh prajurit kita untuk membela dan juga menjaga harkat martabat dan wilayah kita itu dalam kondisi prima gitu. Ini kan bukan kejadian satu kali. Berarti Sudah ini pernah dari Komisi 1 jatuh dan lain-lain. mungkin nanti akan mendorong penambahan anggaran begitu ya, Mas Dev? Kalau oke, baik. Nah, kalau di situ berarti nanti Komisi 1 mungkin begini, ketika anggaran ditambahkan, ini saja sudah nomor 2 terbesar dari semua kementerian ya. Artinya sebenarnya udah banyak, meningkat terus setiap tahun meski fluktuatif. Nah, apa yang nanti mungkin tadi Mas Dev juga mengingatkan soal kreativitas dari Kemenhan. Nah, dari sisi ini ketika misalnya Nanggala tenggelam, itu banyak sekali pendapat harusnya kita belanja untuk alutsista yang bukan bekas, katanya begitu. Apakah Komisi 1 nanti juga akan meminta begitu kepada Kemenhan jika nanti ada anggaran tambahan diberikan? Ya, jadi gini, kemampuan alat tempur itu ya, itu ataupun semua peralatan tempur kita itu tidak selalu diukur atau dinilai hanya dari usia. Kemampuan elektroniknya, avionicsnya, sistem battle sistemnya, terus juga
semua persenjataannya itu semua menentukan kapal itu layak untuk operasi selama sekian lama untuk menghadapi situasi seperti apa. Jadi kadang-kadang yang baru pun juga bukan berarti itu barang itu dalam kondisi prima. Ingat ya, ada 2 pesawat 737-900 baru operasional berapa bulan lalu jatuh dari udara. Jadi apakah itu membeli baru atau bekas, yang penting itu kondisinya itu memang siap siaga untuk tempur sesuai dengan skema ataupun juga perhitungan daripada TNI itu sendiri. Baik, Mas Dev, kalau kita lihat dari tren minimum essential force-nya kita, itu belum mencapai target. Memang 2024 kita inginnya 100%, tapi masalahnya di tahap 2 saja baru 63,1% kan untuk MEF-nya kita. Nah, ini sebenarnya kalau dari Komisi 1 melihatnya masalahnya cuma di masalah dana, atau sebenarnya ada masalah yang lain sehingga MEF kita belum mencapai sesuatu yang kita inginkan sih angkanya? Iya, nggak gini. Untuk mencapai MEF itu dengan dana yang ada, yang saya maksud dari kreativitas juga itu kita anggaran yang ada kita bisa prioritaskan dan juga kita optimalkan, ataupun juga kita efisienkan untuk melakukan pembelian-pembelian, permajaan, peralatan-peralatan yang kita miliki. Gitu. Jadi sehingga dana yang ada bisa kita optimalkan untuk mempercepat proses permajaan tersebut. Itu tinggal tergantung Mas gimana Dev, tarik-menariknya. kita kan tidak mau pilih kasih. Sebenarnya Mas Dev ya, kita maunya ketiga matra semuanya begitu. Cuman dengan kondisi yang ada seperti ini, apakah permajaan alutsista TNI AL yang lebih baik kita utamakan dulu? Atau bagaimana pendapat Anda? Ya ini kan kita ramai berbicara soal TNI AL, kenapa? Karena baru kejadian kapal selamnya tenggelam kan. Jadi tapi jangan lupa loh, kita belum lama ini ada helikopter angkatan darat jatuh, lalu ada pesawat angkut atau pesawat tempur angkatan udara juga pernah jatuh. Nah jadi jangan kita terperangkap dengan situasi emosi saat ini. Kita berpikir kondisinya ini, kebutuhannya ini seperti apa. Kita mesti lihat ancaman-ancaman itu adanya dari mana, terus penggunaan peralatannya seperti apa. Nah itu yang harus menjadi pertimbangan. Jadi bukannya memilih kasih kepada salah satu angkatan, tapi berdasarkan tingkat ancaman kepada bangsa negara. Oke, baik. Terima kasih Mas Dev telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas kita di sini berbicara soal melindungi, memfasilitasi mereka yang berada di garda terdepan untuk NKRI begitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.